Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, perbincangan kita terkait bagaimana sejarah Muhammadiyah semakin asik. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata Kiai Dahlan melahirkan Muhammadiyah ini karena melihat kondisi saat itu. Dan di abad pertama ini ada 3 pilar yang terus dijalankan oleh Muhammadiyah. Tadi sempat kita singgung ya Pak Suko, adakah pilar keempat selanjutnya dan seterusnya di abad kedua ini? Ya, baik Mbak Belinda. Jadi tiga pilar pertama itu memang sudah jalan. Ya. Jadi jumlah sekolah Muhammadiyah itu sekarang sudah 10.450. 10.450. Itu sekolah Muhammadiyah berupa SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan itu sudah di seluruh Indonesia? Dan di seluruh Indonesia. Tetapi TK, PAUD ya, nah, kalau kita punya TK-nya TK Aisyah, Bustanul Atfal, itu kurang lebih ada 30.000. Oh, berarti tadi 10.000 cuma dari SD, SMP. Pendidikan dasar menengah. Oh ya. Nah, kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia, baik yang berupa universitas, sekolah tinggi maupun diploma. Nah, itu seperti itu. Begitu juga dengan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah, itu pilar kesehatan. Itu ada 135 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Khusus Jawa Timur itu ada 37 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur. Di Jawa Timur? Jawa Timur. Cukup besar angkanya Pak. Kemudian? Belum lagi yang poliklinik ya. Yang poliklinik itu juga sudah berbeda lagi? Berbeda lagi. Poliklinik itu kan ada klinik Pratama, ada klinik utama. Nah, itu sudah hampir 500 kita Muhammadiyah punya di seluruh Indonesia itu. Dan untuk Jawa Timur ada sekitar 70-an. Yaitu poliklinik yang berupa klinik Pratama maupun klinik utama itu. Nah, kemudian panti asuhan Muhammadiyah seluruh Indonesia juga sama. Insya Allah 500-an, hampir 500 jumlah panti asuhan Muhammadiyah Aisyah. Nah, tentu itu jumlah yang sudah cukup banyak. Maka PR dari 3 pilar ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan tingginya, pendidikan dasar menengahnya, kualitas panti asuhannya, kualitas rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Itu. Nah, jadi tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Kualitas itu. Nah, di abad yang kedua ini, ketika Muhammadiyah berusia 100 tahun, maka ada pilar baru yang menjadi pengembangan dari 3 pilar utama tadi, atau 3 pilar di abad pertama. Ada namanya pilar pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Nah, bagaimana warga Muhammadiyah itu bisa memanfaatkan potensi-potensi di daerah masing-masing, ya, dengan membuat amal-amal usaha di bidang ekonomi. Ya, misalnya ada yang membuat bank perkreditan rakyat atau BPR, mungkin ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil itu. Kemudian juga membuat unit-unit bisnis yang lain, yang itu dinamakan dengan BUMM, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, di luar 3 pilar tadi. Nah, kemudian ada pilar kebencanaan. Nah, pilar kebencanaan ini Muhammadiyah membuat namanya MDMC. MDMC. Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, MDMC ini nanti bersinergi dengan Lazismo, Lembaga Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Nah, ketika ada bencana dimanapun berada, meskipun di seluruh dunia, maka MDMC ini punya peran. Yang kemudian dari MDMC inilah terbentuk namanya EMT. EMT? Ya, Emergency Medical Team.
Ya, emergency medical team ini ada tim-tim medis yang punya dokter, perawat, kemudian perawat anestesi, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Ini juga turunan dari tadi pilar yang kesehatan begitu ya, Bapak? Ini karena kita sudah punya pilar kesehatan. Iya, Kemudian iya, maka sehingga mereka punya peran ketika ada bencana melalui MDISU. MDISU itu dan kemudian ada EMT itu. Bapak, sebenarnya kalau kita lihat, Ya. tadi dijelaskan di awal lahirnya Muhammadiyah ada 3 pilar itu di abad awal karena melihat situasi di Betul, Indonesia. iya. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang akhirnya lahir pilar keempat dan kelima? Ya. Jadi kita ini kan negara yang dari sisi teritori itu kan ada banyak gunung. Ya, kita juga lebih banyak daerah perairan, laut kan begitu. Bencana di Indonesia ini kan bencana banjir, gempa, gunung meletus. Kan seperti itu. Nah, ketika terjadi bencana itulah, mohon maaf kadang-kadang dalam tanda kutip kan ada sebagian masyarakat dalam mungkin partai politik yang hanya mohon maaf memanfaatkan untuk ekspos dari partainya yang belum tentu mereka itu memberikan mitigasi, belum tentu memberikan pertolongan itu sampai selesai kan begitu ya. Nah, beda kita. Kita ini memang mulai dari mitigasi bencananya melalui MDMC sampai kemudian kita memberikan bantuan logistik, memberikan bantuan medis, memberikan bantuan tenaga psikologi. Nah, itu semuanya adalah dalam cakupan MDMC dan EMT itu tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi ya tentu ini harus ada tim khusus kan begitu. Bagaimana kita bisa membantu warga secara holistik ketika warga itu mengalami bencana. Nah, seperti itu. Pak Suko, kita singgung sedikit. Kalau kita melihat sebenarnya Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam tertua di Indonesia. Betul, ya. Cuman kalau kita melihat juga di Indonesia ini ada 2 organisasi Islam yang cukup besar. Boleh kita singgung sedikit sebenarnya apa yang membedakan Kiai Ahmad Dahlan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Suko? Oh boleh. Tahan dulu Pak Suko, kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.